Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jadi kita bagi-bagi cerita mengenai bekerja karena Allah ya. Ini beda-beda tipis tapi nggak sama antara bekerja karena uang dengan bekerja karena Allah. Jadi kita coba dirubah pola pikir kita, mindset kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah. Ya Allah, apa yang kulakukan ini karena Engkau ya Allah, menjalankan amanah yang Engkau berikan ya Allah. Jadi kalau kita kerja karena Allah, bukan kerja karena uang, di situ ada keberkahan. Karena kalau kita kerja karena uang, di situ nanti ada kesombongan ya. Contoh kita kerja usaha rupanya meningkat usaha kita, jadi kaya kita. Karena di situ tidak ada Allahnya, di situ kita merasa aku kaya ini karena aku usahaku, karena kerja kerasku. Ya. Kita akan beranggapan aku bukan Allah. Jadi segala sesuatu itu harus kita bawa Allahnya. Aku bekerja karena Engkau ya Allah. Semoga setiap tetes keringat yang keluar dari diriku ini menjadi berkah ya. Jadi kalau kita bekerja karena Allah, kita nggak mikirin uang. Dapat sedikit syukur, dapat banyak juga syukur ya. Coba dirubah. Jadi apapun dalam kehidupan kita, apa saja bentuk pekerjaan kita, jangan pikirkan uangnya. Lakukan saja semampu kita, sebisa kita. Apa sih kemampuan kita? Disitulah letak rezeki ya. Kan beda-beda. Ada orang mampu berdagang, pandai berdagang, akhirnya dia berdagang. Disitulah rezekinya. Ada orang nggak pandai berdagang, tetapi dia nggak mau, dia istilahnya usaha sendiri, bisnis sakit kepala. Dia pikirkan banyak kali ini tetek bengeknya ini, lebih enak aku kerja aja sama orang, siap kerja tiap bulan dapat gaji. Ya itu juga berarti rezekinya di situ ya. Ada orang yang nggak mau pusing dengan pikiran, akhirnya dia kerjanya hanya dengan otot, dengan tenaga. Ya disitulah letak rezekinya. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung apa yang Allah berikan. Coba kita ingat-ingat, jangan dianggap kita ini semua karena usaha kita. Kita ingat-ingatlah, apa yang kita bisa itu di situ ada perbuatan Allah. Ya, Allah bilang apa? Kamilah yang membentuk kamu di dalam rahim. Makna dibentuk ini luas itu maknanya. Karakter, kepintaran kita, akal kita, pola pikir kita, kecerdasan kita itu beda-beda setiap orang ya. Jadi kalau ada yang pintar ya jangan merasa pintar, Allah yang bentuk itu ya. Kenapa bang ada yang bodoh, ada yang pintar? Ya kan beda-beda. Ada yang pintar tapi tenaganya lembek, nggak kuat, nggak bisa dia main otot, tapi dia main otak. Ada juga yang kuat tenaganya tapi nggak bisa main otak, dia nggak bisa, dia banyak berpikir, dia hanya mengerjakan pekerjaan dengan otot aja. Yaitu pembentukan Allah. Jadi kita nggak boleh kita menyalahkan orang, bodoh kamu dari dulu begini-gini aja hidupmu, coba kamu pintar, kamu bisa lebih enak kerjamu misalkan ya. Nggak bisa kita mau atur-atur ya. Itu Allah yang bentuk itu. Kalau kita paham hakikatnya, dari dalam rahim sudah Allah bentuk. Jadi apapun profesi kita itu pembentukan Allah. Jadi jalankan amanah yang Allah berikan itu karena Allah ya. Misalkan kita bekerja dengan otot, terima kasih ya Allah, Engkau kasih aku sehat, Engkau kasih aku tenaga, kuat tenagaku, bisa aku kerja ya kan. Nah itu harus kita bawa Allahnya. Habis itu kita bekerja dengan otak, terima kasih ya Allah, pola pikirku ini cerdas ya, aku pintar, aku bisa agak lebih daripada orang lain
ya itu semua ada Allahnya. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang, kau bodoh, kau tolol, nggak ngerti, nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak sama kita bro, ya beda-beda orang. Jadi itu semua pembentukan Allah. Kerjakan karena Allah. Jadi ketika kita mengerjakan karena Allah, situ ada keberkahan, ya. Terus itu mengenai bekerja karena Allah. Lantas bagaimana bang mengenai rezeki yang Allah cukupkan, berkecukupan dan berkah, ya. Jadi kita itu jangan lagi terjebak dengan sebab akibat. Kita harus naik lagi di wilayah yakin. Seperti apa bang? Masa main yakin-yakin aja, kalau nggak kerja gimana uangmu datang? Siapa bilang nggak kerja? Tetap harus kerja. Tetap harus ada jembatannya, ya. Tetap kita bekerja, nggak ada yang dibilang nggak kerja. Kita tetap bekerja, tetapi kita nggak fokus pada kerjaan itu. Tidak terjebak dengan sebab akibat, ya. Rezeki Allah itu luas. Bisa dari mana aja, bisa dari jalan yang nggak disangka-sangka. Yang penting kita yakin. Ya contoh, ada orang yang ingin menguliahkan anaknya. Ya bagaimana ya, ini sebentar lagi sudah tamat SMA nih, saya mau kuliah, ya kan? Tapi dia, seorang ayah ini yakin, tenang aja nak, nanti kamu akan kuliah, yakinlah. Tapi uang ayah nggak ada nih, gimana mau kuliah? Goyang anaknya kan? Tapi ayahnya yakin. Pokoknya bagaimanapun caranya kamu pasti kuliah, yakin saja. Nah karena dia yakin, dia nggak lagi memikirkan yang namanya sebab akibat. Tiba-tiba anaknya dapat beasiswa, kuliah anaknya, ya kan? Itulah kehebatan keyakinan itu. Contohnya lagi penjual es, begitu mendung udah goyang dia. Aduh udah gelap pula langit ini, bentar lagi turun hujan ini, nggak laku lah es saya ini, ya kan? Itu namanya masih terjebak dengan sebab akibat. Kalau Allah hendak memberikan rezeki, nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi kenapa bang nggak sampai bang? Kita sendiri yang menghalangi. Mindset kita ini yang menghalangi rezeki Allah, ya. Apalagi kita pedagang, aduh sepi kali lah hari ini, pembeli nggak ramai seperti kemarin-kemarin. Akhirnya apa? Mindset kita berkata, kalau sepi pelanggan ya sepi juga lah uangnya, ya kan? Orang yang seperti itu masih terjebak dengan sebab akibat. Sama juga tadi macam Pak Ahmad, bang, gara-gara corona nih bang, sepi tamu bang, dompet saya pun jadi ikut masuk angin nih, ya kan? Ya itu terjebak dengan sebab akibat. Kalau rame tamu kita anggap banyak duit, giliran sepi tamu kita bilang nggak ada duit. Berarti kan rezeki Allah itu kita yang membatasi, ya. Allah hendak memberi tapi terhalang. Kenapa terhalang? Kita sendiri yang menghalangi. Bukan Allah nggak mau kasih, kita sendiri yang menghalangi, ya. Jadi ada di ayat yang lain yang berkata, sesungguhnya aku ini sesuai prasangka hambaku, ya. Itu diteliti sama orang luar itu, makanya ada ilmu the law of attraction, tarik menarik, ya. Hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Sebenarnya itu dari Islam, dari Al-Quran, ya. Ketika orang luar sana, orang bukan Islam yang menjelaskan sebuah ilmu the law of attraction, semua orang belajar. Padahal di Al-Quran sudah ada tuh, tapi nggak pernah kita mau belajar. Sesungguhnya aku ini sesuai prasangka hambaku, ya. Kalau kita sudah prasangka, aku yakin ya Allah nanti ada aja rezekinya. Mau sepi pelanggan, mau nggak sepi pelanggan, pokoknya aku butuh duit sekian, insya Allah ada. Masa hamba, ya. Allah bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika hambanya sudah yakin, masa Allah mengecewakan hambanya? Berarti bohong Allah itu. Nggak mungkin Allah bohong. Tapi kenapa bang nggak terbukti? Yakin kita goyang, ragu-ragu yakin kita, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Sebenarnya mengenai rezeki ini kalau kita kupas panjang ini.
Satu, bekerjalah karena Allah. Yang kedua, kita tingkatkan di wilayah yakin, jangan lagi terjebak sebab akibat. Tapi bang, saya udah yakin bang, gak datang-datang juga rezekinya. Itu bisa kita pancing. Rezeki itu bisa kita pancing. Istilahnya nego. Ya, harus nego dengan Allah itu. Sudah yakin gak datang juga, ya nego kita. Luaskan wadah yang saya bilang kemarin. Ayo kita luaskan wadah kita. Ya, luaskan wadah, atau istilahnya bernazar, ya. Ya Allah, percayakanlah aku dengan rezekimu ya Allah. Kalau engkau kasih, ini sudah ada yang menunggu ya Allah, aku hendak salurkan kepada si fulan. Cari dulu orang-orang yang butuh di sekeliling kita. Niat kita, aku ingin membantu ya Allah, susah dia ya Allah. Kasihan aku lihat dia ya Allah, aku kurang, dia lebih kurang lagi. Mudahkanlah aku ya Allah agar aku bisa menolong dia, membantu dia. Itu namanya nego. Turun itu rezeki itu. Ya. Coba apapun usahanya, apapun dagangnya, apapun bisnisnya, kita belajar melepas yang namanya sebab akibat. Kalau kita bilang tunggu pembeli ramai baru ada uang, itu berarti sebab akibat. Tapi kalau kita anggap mau pembeli rame nggak rame, aku yakin tokoku laku, ya kan? Daganganku laris, daganganku pasti habis terjual. Main di situ aja kita yakin tuh mindset kita. Ya, coba itu dibuktikan. Jadi kalau dibilang bang, tunggu berapa lama bang baru bisa saya ke makom yakin itu, ya tunggu sering-sering buktikan lah. Makanya ini ekstrim. Bagaimana kita mau membuktikan uang kita nggak habis-habis, ya kan? Uang kita banyak terus, berarti kan nggak pernah butuh. Yang begini-begini tunggu nggak ada uang baru dapat ilmu yakin ini. Udah nggak ada uang, udah kepepet, udah betul-betul nggak tahu lagi, minta tolong sama Allah, baru Allah tolong. Tapi selama ini uang kita banyak, nggak pernah minta tolong kita sama Allah, merasa bisa terus, ya kan? Jadi yang seperti ini tunggu betul-betul kita nggak mampu, barulah Allah memampukan kita. Ya, jadi yang enak tuh dicukup lah, tidak kurang, tidak berlebih, itu lebih enak. Kalau berlebih pun kalau bisa jangan kita istilahnya berlebih tapi nggak terarah, harus terarah. Kalau Allah kasih lebih, berlebih uang kita, berlebih harta kita, terarah lah. Luaskan wadah. Ya, misalkan bulan ini rezeki kita lebih nih, kita bantu 3 orang misalkan. Kalau besok dikasih lebih lagi, ya tingkatkan lagi berapa orang kita bantu dalam tiap bulan itu. Ya, kita cari coba dulu dari orang-orang terdekat, dari orang tua kita, dari adik-adik kita, dari tante kita. Pokoknya keluarga-keluarga terdekat dulu yang kita harus perhatikan. Jangan pula kita tiap hari kita sedekah anak yatim, sedekah fakir miskin. Adik kandung miskin aja nggak mau dibantu, ya kan? Adik kandung kita sendiri susah, nggak mau kita tolong. Ya itu udah salah, itu nggak tepat sasaran. Ya, jadi pertama bekerja karena Allah, di situ ada keberkahan. Yang kedua, lepaskan atau buanglah yang dibilang sebab akibat. Kita nggak main lagi di sebab akibat, tapi di wilayah yakin. Dan yang ketiga, luaskan wadah. Ya, kalau kita meluaskan wadah itu berkah, karena Allah akan percaya, oh si fulan ini aku kasih rezeki bukan untuk dia sendiri, tapi dia bagi-bagi untuk orang yang butuh. Itu Allah akan percaya. Dikasih lagi nanti itu. Ya. Jadi kalau dibilang, kenapa bang udah sekian tahun aku ini kok susah terus, minus terus, rezekiku kok nggak berkah terus? Nah, karena kita nggak paham. Kita bekerja merasa bisa sendiri,
kita nggak bawa Allahnya. Itu satu. Yang kedua, kita bekerja masih di wilayah sebab akibat, ya, terhalang juga rezeki itu. Gara-gara turun hujan, nggak laku lah es cendol saya ini, hujan pula. Itu masih sebab akibat itu. Apalagi penyebab selanjutnya, wadah kita nggak ada, ya, harus ada wadah. Luaskan wadah kita, jangan kalau sedikit aja untuk apa. Allah seolah-olah gini lah ya, ya Allah kasihlah aku air yang sejuk, yang nikmat, tapi wadah kita cuma gelas, ya untuk diri kita aja berarti. Tapi kalau kita minta sama Allah, kita bawa ember, berarti kan bisa kita bagi-bagi. Gak mungkin Allah memberikan air itu sebanyak ember, wadahnya cuma gelas. Ya, logikanya begitulah. Untuk apa aku kasih banyak-banyak, luber nanti, sia-sia. Tapi kalau wadahmu besar, baru ku kasih, ku tuang lagi nih, kata Allah. Ya, coba 3 hal itu kita lakukan dalam kehidupan, ya. Yang pertama, kita bekerja karena Allah. Ya Allah, bisa aku hanya dagang tempe ya Allah, yang lain-lain aku nggak bisa ya Allah. Amanah, jalankan karena Allah. Berarti Allah memberi kemampuan di situ. Lakukan dengan sukacita. Ya. Habis itu yang kedua, jangan pikirkan aduh ini nggak laku ini. Kalau laku berarti banyak duit. Laku nggak laku, yakin aja duit ada. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mendapat keuntungan dari dagangan kita, cari siapa yang butuh, salurkan. Ya Allah, pada rezeki yang aku terima bukan untukku saja ya Allah, aku yakin ada hak orang lain, dan di sekelilingku si A yang nampaknya yang lebih butuh ya Allah, salurkan tiap bulan. Kalau itu kita continue, berkah itu, yakin saya, berkah. Nggak usah minta-minta lagi sama Allah, Allah udah tahu kok, langsung Allah kasih. Yang penting kita bisa dipercaya, ya. Buktikan dalam hidup, insya Allah itu nggak ada yang namanya aduh bang kering bang, dompetku masuk angin bang, nggak ada itu. Karena apa? Kita sendiri yang menghalangi, mindset kita harus berubah, ya. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Ya, kalau kita prasangkanya nggak laku, gara-gara hujan nggak laku, di mana duitmu datang, ya. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa buktikan lah. Saya udah sering saya buktikan, makanya semakin yakin. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.